warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan meneruskan tentang video sebelumnya, yaitu terkait dengan asas legalitas. Nah, kali ini akan disampaikan terkait dengan apa sih tujuan asas legalitas. Tujuannya antara lain, satu, memperkuat kepastian hukum. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebelumnya tidak ada kepastian hukum siapa, perbuatan apa, dihukum apa begitu. Tapi kemudian dengan adanya asas legalitas maka muncullah kepastian hukum. Kemudian menciptakan kejujuran dan keadilan bagi terdakwa. Gitu. Jangan sampai terdakwa dihukum padahal perbuatan yang dilakukannya belum diatur sebagai sebuah kejahatan. Gitu. Kemudian mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana. Jadi dengan diberikannya sanksi pidana maka itu bisa menimbulkan efek jera terhadap si pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya. Kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini juga penting mengingat bahwa penerapan sanksi oleh negara ataupun penguasa itu sangat berkaitan dengan peraturan yang sudah ada atau peraturan atau sanksi yang sudah ada di dalam peraturan tersebut gitu. Jangan sampai penguasa ataupun negara sewenang-wenang memberikan sanksi kepada seseorang yang ternyata sanksi itu belum diatur gitu kan. Kemudian memperkokoh rule of law. Jadi penegakan hukum terhadap sebuah peristiwa hukum itu harus semakin ditegaskan dengan adanya asas legalitas ini, karena tadi ada fondasi yang kuat, ada asas yang kuat, ada kepastian hukum, sudah ada peraturan yang dibuat di dalam perundang-undangannya, perbuatan mana yang memang tidak boleh, yang dilarang, kemudian sanksinya juga apa gitu. Nah, apa sih makna dari asas legalitas? Saya ulang ya. Asas legalitas itu adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Gitu ya. Jadi nullum delictum nulla puna sine previa legia punali. Oke. Nah, makna dari asas legalitas yang pertama adalah memperkuat. Yang pertama adalah lex serta atau bersumber pada hukum tertulis. Saya akan menyebutkan 3 makna saja ya. Sebetulnya ada makna yang menyatakan ada 4 sampai ada 7 makna asas legalitas. Tapi yang paling populer adalah yang 3 saja. Oke. Yang pertama adalah lex serta atau bersumber pada hukum tertulis. Jadi tidak ada suatu perbuatan yang dilarang ataupun diharuskan dan diancam pidana kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. Dasar pemikirannya adalah tentu untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya hukum pidana positif tidak boleh bersumber dari hukum adat atau hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi meskipun demikian, hukum adat itu dapat memberikan pengaruh dalam putusan-putusan pengadilan, khususnya di daerah yang masih memperlakukan hukum adat dalam kehidupannya. Ini kemudian asas legalitas tadi bergeser di dalam rancangan KUHP. Tapi nanti di next video kita akan berbicara asas legalitas di dalam rancangan KUHP. Ini yang dalam KUHP terlebih dahulu. Oke. Kemudian makna yang kedua adalah larangan menggunakan analogi. Jadi menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana itu berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah atau ketentuan undang-undang hukum pidana karena sesuatu itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah atau ketentuan tersebut. Nah ini misalnya di dalam hukum pidana sudah diatur mengenai pencurian. Kemudian ada orang yang melakukan perbuatan yang sama, mengambil barang milik orang lain gitu misalnya. Nah, itu kemudian disamakan dengan di dalam pencurian tadi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, analogi ini biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang pada saat pembuatan suatu peraturan hukum, sesuatu yang baru itu tidak terfikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu.
Misalnya, bisa nggak disamakan antara terorisme dengan pembunuhan di dalam KUHP gitu. Kan toh sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah itu kan tidak bisa, karena unsur-unsur delik dari terorisme dan KUHP itu berbeda. Nah itu analogi tidak boleh. Nah, penafsiran, kemudian ada lagi yang disebut dengan penafsiran. Penafsiran adalah menetapkan maksud atau tujuan undang-undang. Hal ini mungkin terdapat dalam pikiran pembuat undang-undang, tetapi penafsiran berkuasa pula melumpuhkan pemikiran itu. Nah, alam pikiran pembuat undang-undang hanya dapat hidup dengan adanya kewibawaan pembuat undang-undang. Mungkin juga maksud itu terdapat pada kata-kata undang-undang tersebut, gitu ya. Nah, penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Itu yang disebut dengan penafsiran, berbeda dengan analogi. Nah, akan tetapi mengenai dipakainya analogi dalam praktek pidana menimbulkan sikap yang pro dan kontra, yaitu ada pendapat yang menyetujui dipakainya analogi dan ada pula pendapat yang tidak menyetujui dipakainya analogi. Hal ini pada umumnya berpangkal pada perbedaan pendapat mengenai batas antara penafsiran memperluas atau penafsiran ekstensif dengan analogi gitu. Jadi ada batas di situ yang kemudian susah batasnya itu untuk dibedakan. Nah, sebetulnya alasan-alasan yang menyetujui dipakainya analogi itu antara lain adalah satu, karena perkembangan masyarakat sedemikian cepat dan hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka undang-undang yang ada tidak mungkin dapat mengatur secara semua perbuatan yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hukum pidana ataupun hukum pada umumnya ketinggalan dengan perkembangan kejahatan. Yang kedua, alasan disetujuinya menggunakan analogi, adanya kekhawatiran bahwa dengan dipakainya analogi dalam hukum pidana, kepastian hukum tidak akan terjamin. Akan tetapi, kekhawatiran ini tidak beralasan oleh karena aturan tertulis sudah dimiliki, jadi telah terjamin. Asal saja dalam menggunakan analogi jangan sampai melampaui batas, gitu. Jadi ada batas-batas tertentu yang juga harus tetap dipatuhi. Nah, yang ketiga, ternyata dalam praktek seringkali hakim dalam putusannya memakai analogi, hanya saja tidak terang-terangan dikatakan. Yang dikatakan hanyalah penafsiran yang diperluas, atau penafsiran memperluas, atau penafsiran ekstensif gitu. Jadi itu alasan yang menyetujui dilakukannya analogi. Yang ketiga, makna dari asas legalitas adalah ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, ketentuan hukum pidana ini tidak boleh diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang sebelum ketentuan hukum pidana itu ada. Jadi pada asasnya, menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa perbuatan-perbuatan orang itu harus diadili menurut ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan, atau disebut asas lex temporis delicti. Nah, asas tidak berlaku surut atau non retroaktif ini berlakunya tidak mutlak gitu. Oleh karenanya dapat dikecualikan oleh ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Nah, yang diterapkan yang paling menguntungkan, ada 2 poin dari bunyi pasal tersebut. 1, perubahan dalam perundang-undangan, jika ada perubahan dalam perundang-undangan. Yang kedua, berlaku ketentuan yang paling menguntungkan. Nah, ini artinya sangat menghargai hak-hak terdakwa. Kemudian, nah, dalam perubahan perundang-undangan ada 3 teori yang dipakai. Teori yang pertama adalah teori formal. Menurut teori formal, perubahan perundang-undangan yang dimaksud baru terjadi bila mana redaksi undang-undang yang berubah.
redaksinya hanya berubah, gitu kan. Yang kedua, teori material terbatas. Perubahan undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Gitu. Yang ketiga, teori material tidak terbatas. Nah, yang ini perubahan undang-undang meliputi semua macam perubahan, baik dalam perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang menurut teori material terbatas maupun dalam keadaan menurut waktu. Gitu. Jadi ada 3 teori yang berkaitan dengan apa yang dimaksud perubahan perundang-undangan di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP terkait dengan pengecualian pemberlakuan asas legalitas. Gitu. Nah, itu tadi tentang materi perkuliahan tentang asas legalitas. Mohon maaf di video kali ini banyak gangguan, mudah-mudahan teman-teman masih bisa tetap fokus. Demikian yang bisa saya sampaikan di video ataupun di materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.